Hai semua, di video yang pertama ini Pak Guru akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang terdapat di Microsoft Excel versi Android atau Microsoft Excel yang terinstall di handphone Android. Baiklah, Pak Guru akan buka dulu Microsoft Excel-nya. Ya, seperti ini tampilannya. Untuk membuka lembar kerja baru atau dokumen baru, kita bisa tekan tanda plus yang terdapat di bagian pojok kanan atas. Ya, kita akan lihat seperti ini. Ada buku kerja kosong, ada selamat datang di Excel, membuat daftar dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali template yang disediakan oleh Microsoft Excel yang bisa juga kita gunakan. Pada video kali ini Pak Guru akan gunakan yang buku kerja kosong. Baiklah, seperti ini tampilannya. Oke, kita akan lihat bersama-sama. Kalau di bagian atas, kalau diperhatikan, ada A, B, C, D, E, dan seterusnya ya. Itu dinamakan kolom. Sedangkan yang di sebelah kiri kita lihat di situ ada angka-angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 26 dan masih lagi ke bawah. Itu disebut baris. Sementara di dalam lembar kerja, kalau kita lihat ini banyak sekali kotak-kotak kecil ya. Kotak-kotak kecil ini dinamakan sel, di mana sel adalah perpotongan antara kolom dan baris. Itu dinamakan sel. Yang berikutnya, sel ini juga kita bisa mengetahui namanya. Dari mana cara kita mengetahui nama sel tersebut? Contoh, Pak Guru letakkan kursor di sini atau Pak Guru klik di sini. Dari sini kita bisa tahu nama selnya adalah, kita lihat dulu yang di atas kolomnya, yaitu kolom B. Kemudian kita ke sebelah kiri, dia berada di baris kelima. Berarti sel yang Pak Guru klik itu adalah sel B5. Pak Guru pindahkan lagi di sini, contoh Pak Guru klik di sini, maka kita akan bisa mengetahui nama sel ini adalah, kita lihat dulu ke atas kolomnya, kolom D. Kita lihat ke sebelah kiri barisnya, baris ke-8. Berarti sel yang Pak Guru pilih adalah sel D8. Jadi seperti itu, berlaku juga untuk sel-sel yang lain. Jadi kita bisa mengetahui nama sel tersebut. Baik, berikutnya kita akan melihat menu-menu yang terdapat di Microsoft Excel ini. Kalau kita lihat sepintas, ini menu-menunya belum terlihat atau belum nampak. Bagaimana cara kita munculkan menu-menunya? Silahkan perhatikan di bagian pojok kanan bawah, di situ ada segitiga kecil. Kita tekan saja di situ dan bisa dilihat. Di sini sudah ada menu beranda. Di mana menu beranda ini sendiri sebenarnya sama dengan menu home pada Microsoft Excel yang terinstall di laptop maupun komputer. Di menu beranda bisa kita lihat di situ ada pengaturan huruf ya. Baik ada bold, italic, underline, kemudian ada warna hurufnya, lalu perataannya, kemudian gabung dan tengahkan, ada bungkus teks dan lain sebagainya. Ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya, kurang lebih seperti itu. Baik, ada auto sum. Itu yang terdapat di beranda. Untuk melihat menu lainnya, kita bisa tekan di anak panah ke atas dan ke bawah. Ya, di situ kita bisa lihat ada menu yang kedua, yaitu sisipkan. Menu ini sama seperti menu insert. Jadi fungsinya untuk memasukkan objek-objek ke dalam lembar kerja kita. Di sini yang bisa kita masukkan adalah tabel, kemudian gambar yang bisa kita ambil dari foto atau langsung dari kamera, kemudian bentuk ini shapes ya. Kita lihat dulu. Ya, di sini ada contoh-contoh shapes-nya yang sangat lengkap. Ini juga bisa digunakan. Kemudian ada kotak teks dan lain sebagainya. Kita lihat lagi menu yang berikut, yaitu menu gambar. Ya, ini menu tambahan saja.
Kita bisa lihat di sini bisa gambar dengan mouse atau sentuhan dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke menu berikutnya, yaitu menu rumus. Di sini bisa kita lihat ada auto sum, ada baru digunakan, keuangan, logika dan lain sebagainya. Ya, ada teks juga di situ. Kemudian ada tanggal dan waktu, ya. Jadi contoh kalau rumus yang berhubungan dengan teks, ya berarti kita gunakan yang ini. Kalau rumusnya berhubungan dengan keuangan, maka kita gunakan yang bagian ini, seperti itu. Kemudian kita ke menu berikutnya, yaitu menu data. Di bagian data bisa kita lihat tampilkan detail, sembunyikan detail, ya, seperti itu. Kemudian ada tinjau. Di menu tinjau ini terdapat pencarian cerdas, kemudian komentar, dan tampilkan komentar. Itu tidak terlalu banyak digunakan nanti. Dan tampilan, ada tampilan sheet view, default, dan baru. Ya, itu nanti akan kita coba kemudian. Baik, di sini kita sudah lihat menu-menu yang terdapat di Microsoft Excel versi Android. Sekarang kita kembali lagi ke tampilan awal. Silahkan tekan anak panah yang ke bawah. Ya, kita sudah kembali ke halaman sebelumnya. Baik, di sini juga Pak Guru akan sampaikan bagaimana cara kita menyimpan dokumen di Excel. Caranya silahkan klik atau tekan titik 3 yang berada di pojok kanan atas. Ya, di situ ada pilihan simpan dan simpan sebagai. Simpan sebagai ini sama dengan save as, ya. Jadi simpan dan simpan sebagai ini fungsinya sama, yaitu kedua-duanya berfungsi untuk menyimpan dokumen, tetapi simpan sebagai atau save as ini mempunyai fungsi lebih, yaitu dia bisa menyimpan file yang sama tetapi dengan nama yang berbeda. Seperti itu. Jadi contoh di sini sudah ada tertulis buku 2, Pak Guru bisa ganti lagi dengan nama yang lain. Jadi itu fungsi dari save as. Kita lihat kembali. Jadi Pak Guru ulang. Simpan itu untuk menyimpan file, simpan sebagai atau save as itu juga untuk menyimpan file, tetapi dia punya fungsi lain, yaitu bisa juga menyimpan file yang sama tetapi dengan nama yang berbeda atau dengan format file yang berbeda. Baik, itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Kemudian ada cetak di sini dan ada pengaturan lanjutan. Nanti kita akan masuk lebih jauh lagi. Pada kesempatan kali ini hanya ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi semua yang menonton, dan kita akan bertemu lagi di video-video tutorial berikutnya. Sampai jumpa.